Jumpa lagi di channel kita ya, yang mudah-mudahan bermanfaat dan nggak unfaedah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, di video kali ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk membuka paket ini ya. Oke, paketnya udah kebuka. Oke, ini adalah isinya buku kereta api ya, yang jelas ya. Oke, kita buka aja paketnya. Wow. Iya, ini dia isinya. Oh, ini lumayan banyak ya. Ternyata bertumpuk-tumpuk isinya. Wah, nah ini dia bukunya, sudah kelihatan teman-teman. Yes. Nah ini dia. Wah, ini tulisannya siapa nih? Oh, ini Nanang Setiawan. Wah, luar biasa loh. Yoga Bagus Prayogo, penggiat kereta api Indonesia. Oh, ini kada kepala stasiunnya Dipo Medari ya. Kepala Dipo. Yoga Bagus Prayogo, Nanang Setiawan. Oke, sejarah kereta api Yogyakarta. Kita baca dulu prolognya ya. Dalam buku ini pembaca akan memahami lebih jauh tentang transportasi masalah Jakarta ini merupakan lintasan yang akan angkutan gula pasir yang kemudian akan diekspor ke benua Eropa sebagai sumber pemasukan khas pemerintah kolonial. Tidak ada penambahan NISM. Oke, dinamika realitas jalur kereta api ini pembaca akan lebih mudah mendapatkan informasi perkembangan dari waktu ke waktu dengan sajian tabel grafik yang mudah dipahami dan berdasar pada sumber yang valid. Sebuah usaha yang keras dari penulis untuk mengumpulkan semua data dan informasi yang tersedia dalam buku ini. Jadi menurut saya buku ini merupakan wajib Anda miliki sebagai bacaan literasi sejarah, khususnya perkembangan kereta api di Yogyakarta. Memang benar ya. Jadi memang NSM itu meskipun dia adalah perusahaan kereta api swasta, dia merupakan pelopor dari adanya ular besi di Indonesia. Bahkan kalau menurut Om Wid ya, Om Widyoko, menurut beliau bahkan NSM sendiri atau terwujudnya kereta api di Hindia Belanda saat itu nggak lepas dari perdebatan panjang, terutama di parlemen yang ada di Belanda. Karena yang pertama adalah membangun di wilayah yang wilayah koloni. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah kereta api membutuhkan budget yang cukup besar. Makanya nggak heran kalau INSM sendiri ya, NISM yang berkantor di Lawang Sewu dulu ya, bukan itu Lawang Sewu itu kan baru sebutannya, dulu itu kantornya NISM. Nah, mereka sebenarnya dalam pembangunan jalur rel di Hindia Belanda waktu itu banyak mengalami kendala juga sebenarnya, terutama terkait dengan permodalan ya. Nah itu nanti kalau detailnya ya mungkin bisa teman-teman cari lah di penelitian-penelitian di jurnal-jurnal yang sudah terbit tentang sejarah kereta api. Sampai akhirnya Staatspoorwegen ya masuk memulai ekspansinya di wilayah Jawa Timur. Waktu itu dimulai dari Surabaya, Pasuruan, kemudian ke arah Malang sampai dengan Blitar, itu SS. Itu punyanya pemerintah ya. Kalau ini punyanya swasta ya, NISM. Nah ini teman-teman bisa lihat ini kereta apinya ya, kemudian lebar relnya di sini bisa teman-teman lihat ya. Ternyata ini nggak menggunakan lebar rel yang sekarang 1067. Ini lebar relnya dulu NISM memang menggunakan 1435 atau standar gauge. Keren ya. Waduh, luar biasa loh. Pengantar penulis, puji syukur karya penyempurnaan skripsi 2017. Dari 2017 loh. Emang kebanyakan teman-teman sejarah memang itu yang suka kereta ya, teman-teman rel fan kemudian suka kereta tuh biasanya mereka nulis tentang sejarah ini kemudian dijadiin buku. Nah ini kemarin teman kita Mas Ersan ya di UNER, dia mendapatkan gelar sarjana terbaik. Wih, luar biasa. Nah, sekarang kita tunggu Fahrizal Paramex ya. Dia mau ngangkat tentang MSM, Mojokerto Sumtrem Maskapai. Nah, oke. Tunggu bukunya skripsinya mudah-mudahan jadi buku juga ya. 2017. Luar biasa loh. Ini perkembangan jalur rel kereta api Jogja Pasar Gede Pundong. Wah. Kondisi wilayah prajalur kereta api Yogyakarta Pundong. Pundong ini daerah mana ya? Saya kok lupa ingat ya. Kayaknya dulu lama di Jogja lumayan udah semua ini, tapi Pundong mana ya? Kok ini kalau Pasar Gede tahu nih. Pundong kok jadi
kehidupan sosial, oke, terbuka lapangan pekerjaan, produksi konsumsi. Wah, ini bisa jadi ini ya, apa namanya, penghubung sama ada tesis atau apa ya yang sebelumnya itu tentang kereta api di Surakarta. Nah ini dia. Oh ini, oke, nanti ini aja deh. Oh ini teman-teman ya, produksi pabrik gula, jalur Yogyakarta, Pengayaan Yogyakarta, Pundong, Ngabean yang sekarang jadi ini nih, jadi apa, parkiran kalau nggak salah nih. Stasiunnya masih ada, tapi jadi parkiran. Tapi teman-teman masih bisa menemukan sinyal itunya masih ada. Oh, Kota Gede itu sekarang terkenal sama kerajinan ininya ya, tembaganya ya, atau kuningan ya, tembaga. Tuh, dibongkar pada masa pendudukan. Wah, ini memang masa pendudukan Jepang. Jadi memang kalau sekarang ke arah sana, Bantul sampai Brosot, saya pernah sampai sana, itu udah relnya udah hampir nggak ada ya. Jadi memang konon kalau kata teman-teman relevans yang ada di sana dan penggiat sejarah yang ada di sana, memang relnya itu diangkat pada masa kependudukan Jepang. Dan apalagi memang di Yogyakarta kalau nggak salah itu adalah Sultan Ground ya. Jadi apa namanya, asetnya itu bukan aset KAI tapi milik Keraton Kesultanan Yogyakarta, seperti itu. Ini Yogyakarta, pabrik gula banyak banget ya di Jogja juga ya, pabrik gula ternyata luar biasa loh. Pasar Gede. Mudah-mudahan nanti pemerintah Jogja menghidupkan kembali tram kayaknya, tram dalam kota Jogja. Bisa jadi pelopor loh Jogja itu, tram dalam kota Yogyakarta. Wilayah dan potensi alam. Oke, itu ada fotonya nggak ya? Mungkin di sini lebih banyak data tabel ya. Nah ini dia. Nah ini teman-teman, kenapa misalkan apa yang berharga dari misalkan buku seperti ini deh, apa yang berharga dari buku itu data-data yang kayak gini sebenarnya yang berharga, karena nyarinya nggak gampang nih. Apalagi orang-orang sejarah itu biasanya nyarinya ke arsip. Kalau yang katanya Farizal Paramek, dia nyari sampai Jakarta loh, berburu data itu. Terus apa Mas Ersan ya, itu juga. Ini yang mahal tuh yang gini-gini nih, data-data yang kayak gini yang mahal nih. Tuh tahun kontrak. Nah ini, nah gini-gini nih. Jadi menelisik kembali data-data yang ada di masa itu. Wah ini agak-agak mahal nih data-data yang kayak gini nih. Kondisi Kota Gede, kemudian nih perdagangan barang-barang, sampai ada loh. Jadi emang yang bagus daripada pemerintah kolonial itu mereka arsipnya apa namanya terdokumentasi ya. Semua arsip itu terdokumentasi dengan baik. Dan makan kalau sekarang kita cari gitu misalnya, rujukannya pasti langsung ke sana ya, ke perpustakaan yang ada di Belanda ya. Nah ini dia 1917, 1920, 1926. Nah itu mungkin yang bisa kita contoh atau sisi positif dari pemerintah kolonial, yaitu tentang arsip yang terdokumentasikan dengan baik. Nah makanya kita coba belajar ya, bagaimana cara mendokumentasikan arsip secara baik. Nah ini, wow, nih ada nih datanya nih. Jalur kereta api yang dibongkar masa pendudukan Jepang 1942 sampai dengan 1943. Ini adalah persiapan daripada Perang Dunia Kedua ya. Perumbung, Tawang, Surakarta, Semarang, Palbapang, Sewu Galur, 15 kilo loh. Surakarta, Semarang, 109 kilo. Wih, dibongkar 109 kilo. Ngabean, Pundong, 27 kilo. Wah. Waduh, Jepang, tolong kembalikan rel-rel kami yang telah diambil. Jadi emang Jepang ya, Shimalakama emang ya, sebenarnya kita Shimalakama ya. Di sisi lain kalau kita bicara sejarah, Jepang udah ngangkut rel. Ini baru yang di Yogyakarta ya, nggak tahu yang di tempat-tempat lainnya. Itu banyak diangkut untuk kebutuhan pembangunan jalur rel, Death Railway ya, jalur maut itu Saketibaya itu ada juga, kemudian yang ada di Burma itu ya, sampai dengan Thailand. Nah itu. Tapi di sisi lain Jepang itu juga memberikan bantuan terkait dengan teknologi kereta api juga. Ya tapi nanti ranahnya sosial politik sih ya. Nah itu nanti biar saya yang bahas lah, itu bukan sejarahnya enggak ya, tapi lebih ke konteks sosial politik, ekonomi sosial politik, lebih lengkap ya. Oke teman-teman, ini dia. Nih. Nah ini yang mahal nih, jumlah penumpang dan barang. Brosot
Sewu Galur Cabang Abian. Ini yang mahal. Tuh, tarif angkutan barang. Nah, ini yang bikin mahal buku ini ya. Mobil telepon. Tapi memang nggak ada gambarnya sih ya. Gambarnya nggak ada, tapi datanya ada semua. Karena ini basisnya ya, landasannya daripada skripsi penelitian. Jadi jelas ini sudah diujikan. Nah, itu dia tuh data-datanya. Nah, ini mahal nih, datanya yang mahal. Kesimpulan. Oke, arsip. Oh, ini daftar pustakanya. Wah, ini ada lampirannya. Ini baru gambar-gambarnya nih. Wah, ini baru yang gini-gini pasti di Pomedari nih. Nah, ini lihat. Nah, ini Yoga Bagus Prayogo, ini Yoga Cokro Prawiro atau bukan sih? Mas, iki namamu yang mana sih, Mas? Yoga Bagus Prayogo atau beda orang? Yoga Cokro Prawiro. Ya inilah. Yang saya maksud Mas Yoga tuh Yoga Cokro ini ya, kepala Dipo Medari. Dia kalau arsip dia lebih banyak lagi nih Dipo Medari nih. Sampai plat-platnya kereta ada juga di sana. Gokil emang. Dia kayak mini museum yang ada di Sleman. Nah, ini dia nih. Harimurti Konsultan Teknik Tambang. Wah, ini dia nih. Wah, ini dia Mas Nanang Setiawan. 95. 1917. Pundong. Menjadi bagian dari BEM. Ilmu Budaya Program Studi Sejarah. Lanjutkan Mas. Ditunggu karya selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit ulasan terkait tentang buku ini ya, Sejarah Kereta Api Yogyakarta 1917-1942. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Ya, mudah-mudahan bisa nulis buku kayak gini juga lah. Oke, bye teman-teman.